Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Tentunya kita akan membahas tentang akuntansi manajemen dengan saya, Kasih Salana Naswa, dengan NIM 202100808174. Saya mau memberikan sedikit informasi bahwasannya setiap video yang saya buat itu semuanya bertujuan untuk memenuhi tugas harian, tugas mingguan dari mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas tentang learn manufacturing concept. Ini typo ya sedikit, apa ya teman-teman. Nah, di sini ada pendahuluan yang mana perkembangan industri dalam era modern sekarang ini semakin pesat. Ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Situasi ini mendorong perusahaan harus mampu mempertahankan bisnis yang dikelolanya dengan baik. Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan keuntungan, perlu adanya perencanaan yang baik untuk dapat terus bersaing dan berkembang. Dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Berbicara mengenai produktivitas, maka perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambahan atau value add. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat aktivitas tidak bernilai atau non-value add atau pemborosan atau biasa disebut dengan waste akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode untuk meminimalkan pemborosan pada proses produksi adalah lean manufacturing, yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi uh, waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan. Lean manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement. Tools dalam lean manufacturing yang umumnya digunakan untuk menetapkan seluruh aliran baik informasi maupun material serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan adalah value streaming mapping atau VSM. Value stream mapping ini adalah sebuah metode visual untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja atau workstation. Value stream mapping digunakan untuk memetakan aliran value dari awal sampai akhir proses untuk kondisi awal atau current condition dan kondisi masa depan atau future condition yang lebih baik. Dengan penerapan metode lean manufacturing menggunakan tools value stream mapping diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pemborosan atau yang terdapat di lantai produksi serta memberikan usul perbaikan untuk meminimasi pemborosan yang terjadi. Selanjutnya di sini ada sejarahnya dari lean manufacturing. Sejarahnya itu tepat pada Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi oleh Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya yang memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kemudian timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang
yaitu Kishiro, merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Land Manufacturing. Uji Toyota dan Taichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep Land Manufacturing yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time atau JIT. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Selanjutnya di sini ada sebetulnya di sini itu ada harusnya konsep dan manufacturing, tapi di sini adalah sejarah, tapi gak apa ya teman-teman, mohon maaf atas kesalahannya. Kita bahas tentang konsep lean manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah atau value add produk atau barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Apis Dictionary mendefinisikan lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value adding activities dalam desain produk untuk bidang manufacturing atau operasi untuk bidang jasa, dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, mengapa konsep lean manufacturing itu penting? Tidak mudah bagi perusahaan ya teman-teman untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar, sementara juga efisien dan kompetitif dari segi biaya. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama ada memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep manufacturing untuk membantu mencapai tujuan. Tujuannya itu adalah yang pertama menghilangkan atau mengurangi pemborosan tentunya. Yang kedua ada meningkatkan kualitas. Ada mengurangi waktu tunggu, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, tujuan dari lean manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan ya, yang sudah tadi saya bilang, tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan pengadopsian pendekatan customer centric yang melihat kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi lean yang sukses memahami apa yang pelanggan inginkan, seperti bersedia membayar untuk produk, nilai dalam produk atau layanan, harapan dari produk atau layanan. Nah, di sini terdapat 5 prinsip dasar lean, yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu, mengidentifikasi dan menetapkan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. 3. Mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi melancarkan arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Yang terakhir, memberikan variasi investigasi berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Di sini ada jenis-jenis pemborosan. Yang pertama ada cacat, menunggu, persediaan yang tidak perlu, ada proses yang tidak tepat, gerakan yang tidak perlu, transportasi, kelebihan produksi. Nah, itu adalah macam-macam pemborosan. Waste memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan lean. Dalam sistem produksi Toyota, atau pemborosan didefinisikan menggunakan 3M.
Tiga istilah yang bersama-sama menggambarkan praktik pemborosan diambil dari bahasa Jepang. Istilah tersebut adalah muda, murah, dan muri. Beberapa contoh antara lain waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi, memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan, logistik yang buruk, kerja tidak efisien dan waktu idle, cacat dan kualitas buruk, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas, pekerjaan yang kurang dimanfaatkan. Konsep lean manufacturing juga mengenali dua jenis pemborosan, antara lain pemborosan yang disebabkan oleh fluktuasi seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus antar pekerja itu disebut murah. Yang kedua ada waste yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani, itu adalah muri. Selanjutnya sistem Kaizen atau aliran berlaku untuk mengoptimalkan aliran nilai, sedangkan Kaizen proses memutuskan perhatian pada peningkatan proses individu. Ketika digunakan bersama-sama, kedua praktik tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat bisnis lebih efisien. Selanjutnya di sini ada 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama ada siklus Plan Do Check Act atau PDCA. Yang kedua ada template pemecahan masalah A3. Yang ketiga ada 5 why. 5 why ini adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Yang keempat adalah teknik Pokayoke. Teknik ini juga dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme pada apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Di sini ada jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi. Adalah yang pertama ada value adding activity, yang kedua ada non value adding activity, yang ketiga ada necessary non value adding activity. Di sini selanjutnya ada cara sukses dengan menggunakan lean manufacturing. Yang pertama ada value stream mapping. Ini adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Yang kedua ada proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi pemborosan. Yang selanjutnya ada fishbone diagram atau cause and effect diagram. Ini adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Selanjutnya adalah menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, ya jadi ini adalah sistem tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufacturing dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi diputus oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi ya. Selanjutnya ada Genba. Genba adalah bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Selanjutnya ada 5S, tempat kerja. Metode tempat ini 5S ini terdiri dari sortir, set in order, shine bersinar, standardize, dan sustain. Standarisasi memiliki implikasi lebih luas dalam lean manufacturing. Konsep pekerja standar mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan sehingga anggota tim tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan, memberdayakan mereka untuk bekerja secara efisien dan mandiri pada tugas-tugasnya. Nah, teman-teman, itu dia yang dapat saya jelaskan pada minggu ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari apa yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya, tentunya di pembahasan tentang akuntansi manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.